Di Genoa dan Livorno, para pekerja pelabuhan bahkan memblokir akses pelabuhan karena khawatir akan digunakan sebagai tempat persinggahan untuk pengiriman senjata ke Israel. Pemirsa, puluhan ribu warga Italia menggelar aksi unjuk rasa bela Palestina di sejumlah kota. Namun aksi warga di sejumlah wilayah diwarnai bentrokan dengan kepolisian setempat. Puluhan ribu warga dari sejumlah kota menggelar aksi unjuk rasa di Italia sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan krisis kemanusiaan yang semakin parah di jalur Gaza. Warga juga mengkritik pemerintah Italia yang tidak ikut mendukung kedaulatan Palestina. Di Genoa dan Livorno, para pekerja pelabuhan bahkan memblokir akses pelabuhan karena khawatir akan digunakan sebagai tempat persinggahan untuk pengiriman senjata ke Israel. Sementara di Milan, aksi unjuk rasa bela Palestina diwarnai dengan kericuhan, di mana polisi anti-huru terlibat bentrok dengan pendemo hingga menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di sekitar stasiun pusat di kota Milan. Di Napoli, pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan kepolisian saat memaksa masuk ke stasiun kereta api utama. Adapun di Roma, lebih dari 20.000 orang berkumpul di depan stasiun kereta Termini sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan untuk Palestina. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Prancis secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Namun pengakuan Macron tersebut menjadikan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian berambisi menggagalkan pendirian negara Palestina. Pemerintah Prancis resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Hal itu disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Kamis kemarin waktu setempat. Pengakuan Prancis tersebut menyusul Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang telah menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina pada hari Minggu lalu. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Emmanuel sebelumnya mengatakan bahwa Prancis akan menjadikan pembebasan sandera yang ditawan Hamas dalam serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 sebagai prasyarat untuk membuka kedutaan besar Prancis di negara Palestina. Di sisi lain, pemerintahan Zionis Israel meradang dengan keputusan Prancis tersebut, di mana Perdana Menteri sayap kanan Israel terus mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tepi barat agar membuat pendirian negara Palestina menjadi mustahil. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Singapura menegaskan kembali dukungannya pada solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Namun Singapura belum mengambil langkah pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Pemerintah Singapura menegaskan kembali dukungannya pada solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan pengakuan akan dipertimbangkan bila terbentuk pemerintahan Palestina yang efektif dan menolak terorisme. Pernyataan ini muncul sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina. Langkah 4 negara barat itu disebut sebagai bentuk frustasi atas perang di Gaza yang tak kunjung berakhir yang memicu kemarahan Israel. Selain itu, Balakrishnan juga menambahkan Singapura menolak aneksasi sepihak wilayah pendudukan Palestina karena bertentangan dengan hukum internasional. Ia juga mengumumkan sanksi bagi pemimpin kelompok pemukim radikal yang menyerang warga Palestina di tepi barat. Menurutnya, pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan bersifat ilegal, sementara operasi militer Israel di Gaza telah memperburuk penderitaan warga sipil dengan korban tewas lebih dari 60.000 jiwa. Adapun Singapura meningkatkan bantuan kemanusiaan dengan nilai total lebih dari 24 juta Singapura dolar, termasuk untuk rumah sakit di Mesir, tim medis, serta dukungan bagi korban amputasi melalui program prostetik. Perdana Menteri Lawrence Wong juga menegaskan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian abadi. Ia menghimbau rakyat Singapura untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan konflik di Gaza memecah belah masyarakat di dalam negeri.
berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Ya, penghentian tersebut akan meningkatkan ancaman terhadap Rusia untuk menghentikan perang di Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Hal itu untuk menambah tekanan Amerika Serikat terhadap Rusia agar segera menghentikan perang di Ukraina. Trump kerap mengecam negara-negara Eropa atas pembelian sumber daya energi dari Rusia, di mana pada Kamis pekan lalu setelah bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump mengatakan ia siap meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Namun ia menyayangkan masih adanya negara-negara yang mengimpor minyak mentah dari Rusia. Di sisi lain, Uni Eropa telah menetapkan larangan impor produk minyak hasil olahan minyak mentah Rusia yang mulai berlaku tahun depan. Komisi Uni Eropa juga tengah membahas larangan impor gas alam cair asal Rusia mulai 2027. Meski sebagian besar negara Eropa menghentikan pembelian langsung minyak Rusia setelah invasi penuh Moskow ke Ukraina pada 2022, namun sebagian kecil pasokan masih mengalir ke Hungaria dan beberapa negara di Eropa Timur yang tidak memiliki akses laut. Negara-negara Eropa juga mengimpor solar dari India dan Turki, di mana minyak Rusia diolah menjadi bahan bakar di kedua negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Kesepakatan divestasi operasi TikTok di Amerika Serikat memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif untuk mengesahkan langkah tersebut. Oracle dan Silver Lake dipastikan akan memegang kendali mayoritas saham TikTok di Amerika Serikat demi memenuhi Undang-Undang Keamanan Nasional 2024. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan divestasi TikTok telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Keamanan Nasional 2024. Dalam kesepakatan ini, ByteDance akan mempertahankan kurang dari 20% saham sementara investor Amerika Serikat dipastikan menguasai kendali mayoritas. Oracle dan Silver Lake dipercaya mengelola operasi TikTok di Amerika Serikat meliputi pengawasan algoritma dan penyimpanan data pengguna. Seluruh data pengguna dijamin tersimpan di infrastruktur cloud dalam wilayah Amerika sebagai langkah penguatan keamanan nasional. Kebijakan ini menjadi respon atas tekanan UU 2024 yang mengancam pelarangan TikTok di Amerika Serikat jika masih dikendalikan perusahaan China. Pemerintah memberikan batas waktu 120 hari untuk penyelesaian legal dan persetujuan regulator sebelum divestasi resmi diberlakukan. Berdasarkan laporan Reuters dan Associated Press, algoritma rekomendasi TikTok tidak sepenuhnya dijual, namun dilisensikan untuk operasi joint venture di Amerika. Skema ini dinilai menjaga integritas platform global TikTok sekaligus memastikan keamanan data pengguna Amerika Serikat. Meskipun rancangan kesepakatan sudah disampaikan, kesepakatan divestasi ini masih harus menunggu restu regulator di Amerika Serikat maupun China. Pemerintah Amerika menegaskan langkah ini untuk melindungi data pengguna serta memastikan kepentingan nasional di era digital. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat dan China telah mencapai kesepakatan baru terkait operasional media sosial TikTok di Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, perusahaan induk TikTok yakni ByteDance akan mengisi 1 dari 7 kursi Dewan Direksi entitas baru yang akan menjadi pengelola operasional TikTok di Amerika Serikat. Adapun 6 kursi Dewan Direksi lainnya akan diisi oleh perwakilan dari Amerika Serikat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar aplikasi pemutar video ini tetap bisa beroperasi di negara yang memiliki 170 juta pengguna. Sebelumnya, Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang pada 2024 yang memerintahkan penutupan TikTok pada Januari 2025 jika ByteDance tidak melepas asetnya di Amerika Serikat. Namun dalam pernyataan terbaru, Trump mengatakan telah berbicara lewat telepon dengan Presiden China Xi Jinping dan akan bertemu langsung dalam 6 pekan ke depan.